Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis masalah kami, yaitu mempresentasikan solusi-solusi yang ada di analisis masalah kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Jannati dengan NIM 200-878. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 200-865. Saya Faira Akina dengan NIM 2008-0050. Perkenalkan, nama saya Nela Indrantika dengan NIM 200-869. Baiklah, di sini kami akan memberikan solusi dari analisis masalah kami masing-masing. Dari hasil diskusi, kami menemukan 5 analisis masalah yang akan kami jelaskan solusinya pada kesempatan kali ini. Baiklah, analisis masalah pertama kami yaitu 1. Masih banyak guru yang belum mengoptimalkan model-model pembelajaran baik yang inovatif, kreatif yang sesuai dengan karakteristik masing-masing materi. Adapun solusi masalah yang kami kutip dari jurnal adalah pertama, dari Dwi Susanti dan kawan-kawan pada tahun 2015 mengemukakan bahwa solusinya yaitu perlu adanya pencerahan atau pendidikan dan latihan yang khusus terkait dengan model-model inovasi pengajaran yang tidak menggunakan IT pada tingkat lanjutan, sehingga bagi guru yang mengajar di sekolah yang minim fasilitasnya bisa melakukan dengan efektif. Sekolah perlu memasukkan program kerja yang terkait dengan pengembangan guru dalam mencoba dan mengimplementasikan model pembelajaran sehingga lebih dapat efektif. Seorang guru juga harus melakukan hal-hal berikut. Pertama, guru harus konsisten dengan waktu pembelajaran. Kedua, berikanlah materi pelajaran yang sesuai dengan silabus dan RPP. Ketiga, pemilihan metode atau model pembelajaran kelompok. Keempat, gunakan sumber belajar bisa berupa buku atau alat peraga lainnya. Pendapat yang kedua, yaitu dari Nurul Mila Anggriani pada tahun 2020 mengemukakan guru harus bisa mengikuti dan memanfaatkan teknologi yang semakin maju agar tidak ketinggalan zaman dan membuat siswa agar tidak merasa bosan atau metode pembelajaran yang itu-itu saja. Seorang guru juga harus memiliki inovasi yang kreatif, inovasi yang dapat dilakukan guru dalam proses pendidikan dengan berbasis pada teknologi informasi, yaitu mampu membuat media atau metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perubahan sosial. Itulah solusi dari masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, saya akan melanjutkan permasalahan kedua mengenai kurangnya minat baca siswa. Nah, alasan kenapa kami memilih mengidentifikasi permasalahan kurangnya minat baca siswa dan mencari solusinya karena memang dari dulu di SD, bahkan bukan saja di SD, di SMP, SMA maupun kuliah, hal yang paling menonjol yaitu memang kurangnya minat baca siswa. Nah, jadi ada 3 solusi untuk permasalahan ini. Yang pertama, menurut Faradina 2017 menyatakan bahwa pojok baca adalah sebuah sudut baca di kelas yang dilengkapi dengan koleksi buku yang ditata secara menarik untuk menumbuhkan minat baca siswa. Guru berupaya semaksimal mungkin dalam menumbuhkan minat membaca siswa di kelas dengan memfasilitasi pojok baca yang nyaman, rapi, dan menarik agar mendapatkan perhatian siswa supaya selalu berkunjung ke pojok baca. Tempat baca yang menarik perhatian siswa untuk terus membaca karena pojok baca dihias semenarik mungkin agar membuat siswa selalu ingin berkunjung di sana. Kemudian solusi yang nomor 2 yaitu menurut Winarno 2012 menyatakan bahwa dengan mengadakan event dan perlombaan yang berkaitan dengan membaca, siswa diharapkan dapat gemar membaca dan lebih meningkatkan lagi minat baca, terutama fasilitas sekolah yang sudah disediakan yaitu perpustakaan sekolah. Yang ketiga yaitu menurut Adzim 2004. Beberapa hal yang dilakukan dalam upaya meningkatkan minat baca di antaranya yang pertama adalah orang tua menjadikan figur membaca kepada anak. Yang kedua, memilih bacaan yang sesuai dengan anak. Yang ketiga, menyediakan waktu membaca dengan anak. Yang keempat, memberikan penghargaan untuk anak yang gemar membaca. Baik, selanjutnya saya ingin melanjutkan nomor 3, yaitu guru belum menguasai buku tema siswa. Menurut Yunanto mengatakan,
kepala sekolah agar lebih memotivasi guru yang mengajar di kelas untuk lebih mengetahui dan memahami tentang konsep pembelajaran tematik. Selain itu, mencari informasi pelatihan tentang pembelajaran tematik atau bahkan bisa mengadakan sendiri yang menghadirkan pihak yang berkomponen dalam pembelajaran atau alat peraga. Solusi yang kedua, menurut Sri Joko mengatakan kepala dinas provinsi atau kabupaten agar memaksimalkan sosialisasi mengenai konsep pembelajaran tematik terutama di daerah pedesaan atau terpencil dengan cara mengatasi dan memberikan sosialisasi kepada guru sehingga guru yang belum memahami konsep pembelajaran tematik dapat benar-benar mengetahui dan memahami konsep pembelajaran tematik sesuai pendidikannya. Yang terakhir adalah kepada guru agar menerapkan pembelajaran tematik di kelas 4 meskipun belum mengetahui dengan jelas tentang pembelajaran tematik dan konsep pembelajaran tematik di sekolah dasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan yang keempat. Sebagian guru menyampaikan materi yang keliru. Solusi yang pertama adalah menurut Dea Mustika tahun 2022. Solusi untuk menghadapi kendala yang dihadapi guru dengan mencari referensi pendukung ataupun ide-ide kreatif untuk memunculkan media pembelajaran yang menarik serta mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Solusi yang kedua adalah Siwi Utaminingsih pada tahun 2020 dengan melibatkan sebuah model pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Seorang guru atau pendidik harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Model pembelajaran yang tepat untuk melatih peserta didik dalam memecahkan permasalahan adalah model pembelajaran problem solving. Problem solving atau pemecah masalah merupakan suatu model pembelajaran yang secara khusus memfokuskan pada pelatihan kemampuan dalam memecahkan masalah. Penerapan model problem solving yang diterapkan dalam proses pembelajaran berarti memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bekerja sama memecahkan suatu permasalahan, tidak sekedar mempelajari mengapa dan mendengarkan sebuah materi di kelas. Problem solving sebagai model pembelajaran yang tepat untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Untuk solusi yang ketiga yaitu menurut Dasalirawati pada tahun 2018, guru harus mampu mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga dapat menjadi magnet bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan baik dan menjadi guru profesional. Juga merupakan salah satu solusi dalam mengajak guru untuk dapat mengajar dengan cerdas, tidak hanya berbicara menyampaikan materi, tetapi piawai dalam menerapkan berbagai strategi yang disertai kiat-kiat untuk menghidupkan suasana pembelajaran. Baiklah, saya akan melanjutkan solusi dari analisis masalah nomor 5, yaitu guru tidak menguasai ICT dalam proses pembelajaran. Solusinya yaitu 1. Menurut Slavin R.E. mengemukakan untuk mempermudah guru dalam pemanfaatan teknologi, paling tidak komputer harus tersedia di setiap sekolah, bahkan idealnya di setiap ruang kelas sesuai jumlah siswa yang ada. Apabila kondisi sekolah hanya memungkinkan satu komputer per kelas atau hanya tersedia satu lab, tentunya tetap harus dimanfaatkan secara optimal. Lebih efisien apabila menempatkan semua komputer di laboratorium. Beberapa keuntungannya adalah seluruh siswa di kelas dapat bekerja dengan piranti lunak yang sama pada saat yang sama. Kedua, pemasangan jaringan komputer lebih mudah dan murah. Ketiga, keamanan lebih terjaga. Baiklah, cukup sekian solusi dari analisis masalah kami. Semoga bermanfaat bagi penonton. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.